Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, marilah kita di sini belajar mengurai dan ingin tahu apakah alif dan hamzah itu berbeda. Oke, yuk kita simak video ini sampai selesai. Seperti sudah kita ketahui bersama, yaitu pemahaman masyarakat mengenai perbedaan atau kesamaan antara huruf alif dan huruf hamzah. Sebagian orang yang mengatakan sama, dan sebagian lagi ada yang mengatakan berbeda. Jadi timbul pertanyaan, manakah yang benar? Samakah antara alif dan hamzah atau berbeda? Ini adalah teka-teki yang selama ini masih menjadi permasalahan umat Islam, karena kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang berbahasa Arab, dan di dalamnya banyak sekali huruf-huruf yang mempunyai sifat dan tata cara baca masing-masing yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Maka kita harus tahu dan wajib untuk mempelajarinya isi Al-Quran. Jika kita lihat dari hurufnya, huruf alif adalah berdiri tegak dan hamzah adalah seperti kepala ain. Tentu ada perbedaan dalam bentuknya, namun jika berikan harokat mempunyai kesamaan dalam melafazkannya. Misalnya huruf alif diberikan harokat fathah menjadi a, maka bunyinya a. Begitu juga dengan huruf hamzah, ketika diberikan huruf harokat yang sama maka menjadi a, maka mempunyai hasil bunyi seperti alif, yaitu a dalam melafazkannya, berarti seperti sama. Banyak orang yang belum mengetahui, bahkan tidak mengetahui perbedaan antara alif dan hamzah, dan banyak yang mengatakan bahwa alif dan hamzah itu sama. Itu dikarenakan di setiap ada harokatnya berbunyi sama, seperti a, i, dan u. Huruf alif mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu tidak bisa diberi harokat, tidak ditulis di awal kalimat, atau hanya sebagai pemanjang saja, atau sebagai mat tobing. Contoh alif sebagai pemanjang atau mat adalah la tufsidu qalu fi tughyanihim. Pada lafaz la tufsidu terdapat lam alif. Nah, alifnya itu tidak berharokatkan, melainkan hanya untuk pemanjang atau mat tabi'i saja. Juga pada lafaz qalu, alifnya juga hanya sebagai pemanjang. Dan pada ayat berikutnya fi tughyanihim. Nah, pada lafaz berikutnya yaitu ya alif yang terdapat pada lafaz fi tughyanihim. Ya-nya itu ya alif. Nah, itu alif yang tidak akan menerima fathah, kasroh ataupun dhammah, seperti ketentuan yang ada pada apa itu huruf alif. Nah, contoh penulisan bahwa alif tidak di awal kalimat seperti lafaz yang pertama yaitu lam alif, yaitu laf huruf pertama dan alif huruf kedua, dan pada lafaz kedua yaitu qaf huruf pertama dan alif huruf kedua. Nah, sedangkan pada lafaz yang ketiga sudah sangat jelas bahwa alifnya justru berada di tengah-tengah, yakni tidak berada di awal kalimat. Dikatakan alif tidak berharokat, yaitu
la tufsidu, yaitu alifnya hanya sebagai pemanjang. Juga huruf yang kedua qaf alif, alifnya hanya sebagai pemanjang. Juga pada huruf yang berikutnya pun sama, ya alifnya sebagai pemanjang saja. Ciri-ciri hamzah yaitu memiliki ciri berharokat atau bisa diberi harokat, bisa terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Hamzah terbagi atas dua, yaitu hamzah qata dan hamzah wasl. Hamzah qata adalah hamzah yang selalu berharokat baik di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Sedangkan hamzah wasl adalah hamzah yang hanya sewaktu-waktu saja berharokat, yaitu ketika ada di awal bacaan. Jika ada di tengah bacaan, maka hamzah wasl tidak dilafazkan. Nah, adapun contoh bentuk dan tempat yang biasa ditempati hamzah, yaitu hamzah yang seperti kepala ain. Sudah tahu ya kita bahwa seperti itu adalah hamzah. Jika diberi harokat a, bunyinya a, dan kasroh bunyinya i, dan u jika dikasih harokat dhammah. Dan hamzah biasanya menumpang atau menempel di atas alif. Ada juga yang di bawah alif dan ada juga yang di atas alif, dan maka dia yang dibaca hamzahnya bukan alifnya. Dan ada juga yang berada di atas waw. Ada juga hamzah yang menempel atau menumpang di atas ya, dan itu pun yang dibaca adalah hamzahnya bukan wawnya atau ya-nya. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah yang seperti alif, ada fathahnya, itu bukan alif, itu adalah hamzah, karena alif tidak mempunyai harokat atau tidak bisa berharokat. Jika alif seperti alif tegak berdiri ada harokatnya fathah, kasroh atau dhammah, itu berarti dia hamzah bukan alif. Untuk contoh bacaannya adalah was-samaa. Nah, di dalam lafaz was-samaa, waw alif itu adalah alif bukan hamzah karena dia tidak berharokat. Dan pada kata ma'ah itu juga alif bukan hamzah. Dan untuk kata yang berikutnya yaitu bina'a, itu juga alif bukan hamzah karena dia tidak berharokat. Dan untuk lafaz yang di bawahnya yaitu fa'akhroja, lafaz fa'akhroja itu berarti hamzah karena dia berharokat. Itu hamzah yang menumpang atau menempel pada huruf alif, dan yang dibaca adanya hamzahnya bukan alifnya. Contoh untuk hamzah yang menumpang pada huruf waw dan ya, yaitu pada lafaz al-mu'minat. Nah, di situ ada waw, di atasnya tertumpang hamzah itu, dan yang dibaca hamzahnya bukan wawnya. Dan untuk lafaz yang berikut waqaftu ala syati'i. Nah, di situ yang di belakang itu ada hamzah atau menumpang pada huruf ya, dan yang dibaca adalah hamzahnya bukan iya-nya.